Oke, baik teman-teman, saya buka dulu untuk sebelum kita mulai untuk ujian tengah semester atau UTS kewirausahaan hari ini. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini kayaknya semangat banget ya. Oke, pertama-tama saya mohon maaf dulu karena kemarin saya tidak bisa mengajar secara offline, jadi saya mengajar secara online dan via screen record gitu ya untuk di Skalasanya. Untuk hari ini kita akan mengadakan ujian tengah semester atau UTS kewirausahaan. Nanti teman-teman silahkan disiapkan untuk presentasinya. Kita mulai dari kalau saya tidak salah ini ada 4 kelompok. Kelompok 1 itu adalah kelompok Dream Salad. Kelompok 2 kelompok Puding 127. Kelompok 3 ada kelompok The Box dan kelompok terakhir adalah Maldition. Betul ya? Oke. Teman-temannya sudah hadir semua di Zoom hari ini? Teman-teman kelompoknya? Sudah. Sudah, baik. Oke, nanti kita akan melakukan presentasi secara bergantian. Urutan kelompoknya sesuai dengan urutan kelompok yang tadi sudah saya sampaikan. Saya harap juga teman-teman presentasinya juga bergantian, jadi nggak hanya 1-2 orang yang melakukan presentasi, tapi setiap anggota kelompok juga melakukan presentasi. Seperti itu ya. Oke. Untuk kelompok, jika misalnya kelompok 1 sudah mulai presentasi, untuk kelompok yang lain boleh silahkan mematikan atau memute gitu ya. Mute dan mematikan kameranya kalau misalnya memang mau dimatikan, tapi kalau bisa tidak mau dimatikan tidak apa-apa, tapi harus di-mute. Begitu juga ketika teman-teman kelompok lain yang presentasi. Untuk ujian tengah semester hari ini, tidak ada sesi tanya jawab dari kelompok lain, jadi tanya jawab hanya dilakukan oleh kelompok yang melakukan presentasi dan saya. Seperti itu. Jadi pertanyaan dari saya, nanti yang kelompok yang melakukan presentasi menjawab pertanyaan dari saya. Seperti itu ya. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai presentasinya. Untuk kelompok 1, silakan dipersiapkan untuk bahan presentasinya. Yaitu kelompok 1 ada kelompok Dream Salad yang terdiri dari anggota kelompoknya April Nanda, Widya Kumala, Melda, dan Albert. Silakan dipersiapkan untuk presentasinya. Untuk kelompok yang lain, silakan disimak untuk presentasi kelompok 1 dan di-mute. Serta kalau misalnya mau di nonaktifkan dulu kameranya, silakan. Terima kasih. Silahkan kelompok 1 yang share screen. Siapa? Saya. Oke. Ya, silakan dicoba Mas Albert. Apakah tampilannya sudah muncul? Sudah terlihat untuk PPT-nya. Oke. Silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi kegiatan usahanya. Untuk layar saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan, saya sendiri, Afril Nanda Aswendi, dan teman-teman saya, Albert Pangestu Handoyo, Mailda Indriatin, dan Widya Kumal Santi, akan presentasikan kegiatan usaha yang kami beri nama Dream Salad pada mata kuliah kewirausahaan. Yang akan kita bahas, yang pertama topik dan kerangka usaha, yang kedua desain produk dan logo, yang ketiga BEP, yang keempat SWOT, dan yang terakhir evaluasi produk.
Yang pertama, topik dan kerangka. Latar belakang, Dream Salad merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Dream Salad berisikan berbagai macam buah segar dan tambahan saus salad yang bergizi untuk kesehatan. Kami membuka usaha ini dengan tujuan menyediakan makanan yang menyehatkan di kalangan masyarakat, khususnya di masa pandemi ini. Peluang bisnis salad buah ini sangat menjanjikan karena dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu juga, salad buah aman untuk dikonsumsi setiap waktu. Dalam pembuatan salad buah, sangat mudah karena hanya memiliki 2 tahap, yaitu tahap pemotongan buah dan pembuatan saus salad. Serta Dream Salad memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para mitra dan pelanggan di seluruh Indonesia. Manfaat salad yang pertama, menjaga imunitas tubuh. Yang kedua, memperlancar pencernaan. Lalu memperkuat tulang, menurunkan resiko penyakit, dan menambah produksi sel darah merah. Deskripsi produk. Jenis produk yang kami akan buat adalah makanan penutup atau dapat juga dijadikan sebagai makanan sampingan dan juga merupakan makanan yang sehat. Produk yang akan kami buat adalah salad buah yang merupakan makanan sehat yang terdiri dari buah-buahan segar yang dicampur dengan yogurt, keju, dan saus mayonaise. Lalu untuk pemasaran dan produksi, lokasi pemasaran berada di sekitar lingkungan tempat tinggal dan kampus. Pemasaran produk juga akan dilakukan secara online, dan target pemasaran merupakan mahasiswa dan juga orang umum. Kegiatan promosi atau pengiklanan akan dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Proses produksi akan dilakukan 1 kali dalam seminggu, dan sistem pemesanan PO atau pre-order Senin sampai Kamis untuk PO dan Jumat untuk produksi dan distribusi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya. Selanjutnya, desain produk dan logo. Desain produk. Produk salad buah ini akan diproduksi dengan 2 kemasan yang berbeda, yaitu ukuran 300 ml dan 400 ml. Kemudian Dream Salad dikemas dengan box plastik yang ditambah dengan adanya stiker logo seperti gambar di samping. Kemudian kita akan membahas BEP atau Break Even Point. Harga produk. Harga yang kami tawarkan relatif terjangkau. Harga produk kami menyesuaikan dengan keuangan masyarakat. Harga produk kami berkisar antara Rp17.000 sampai Rp22.000. Untuk harga ukuran 300 ml yaitu Rp17.000 dan ukuran 400 ml adalah Rp22.000. Modal awal usaha. Modal awal usaha terdiri dari bahan baku yang terdiri dari buah-buahan, yogurt, mayones, keju, susu kental manis, Nutrijel, gula pasir dengan jumlah Rp207.000. Kemudian ada bahan penolong yang terdiri dari stiker, box ukuran 300 ml, box ukuran 400 ml, plastik, dan biaya tenaga kerja langsung. Sehingga total awal modal adalah Rp303.500.000. Selanjutnya, ini merupakan biaya produksi untuk produk ukuran 400 ml. Untuk bahan bakunya terdiri dari berbagai macam buah, yogurt, mayonaise, keju, susu kental manis, Nutrijel, dan gula pasir, dengan total Rp109.500. Dan ada bahan penolong, seperti stiker, box ukuran 400 ml, plastik, dan sendok, dengan jumlah Rp32.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, terdiri dari 4 orang sebesar Rp15.000 dengan total Rp60.000. Sehingga total modal awal untuk produksi 400 ml ini Rp201.500. Harga produksi Rp201.500 dibagi 12 box sama dengan Rp16.791 yang dibulatkan menjadi Rp175. Harga produksi ini sudah bisa menutup pada total modal awal sebesar Rp201.500. Untuk harga jual ukuran 400 ml
yaitu sebesar 22.000 dengan keuntungan 22.000 dikurangi dengan 17.000 yaitu Rp5.000. Selanjutnya untuk biaya produksi ukuran 300 mili sama seperti ukuran 400 mili sebelumnya, total untuk bahan baku sebesar 109.500. Selanjutnya untuk bahan penolong itu 35.000, biaya tenaga kerja 60.000, sehingga total modal awal untuk ukuran 300 yaitu 204.500. Harga produksi 204.000 dibagi 18 box sama dengan 11.361. Untuk 18 box ini sudah dapat menutup total modal awal ukuran 300 mili. Harga jualnya yaitu 17.000 dengan keuntungan 17.000 dikurangi 15.500 sama dengan 5.500. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, ada produk dibuat dengan bahan yang berkualitas, merupakan makanan yang sehat, harga yang terjangkau, dan cepat tanggap dalam merespon pelanggan. Yang kedua adalah ada weakness, minimnya pendanaan, kurangnya alat produksi, dan merupakan usaha baru. Yang ketiga ada opportunity, yaitu makin banyaknya masyarakat yang mengetahui pentingnya kesehatan. Yang terakhir ada threat, adanya usaha dengan produk yang sama dan kemungkinan pelanggan tidak kembali. Lokasi penjualan, lingkungan sekitar atau pusat keramaian kampus perkotaan. Yang kelima ada evaluasi produk. Bertahan 1x24 jam jika dimasukkan di dalam kulkas. Yang kedua ada buah yang dibeli di pasar kurang terlihat segar. Yang ketiga stok buah terbatas jadi harus pergi ke berbagai toko buah. Dan yang terakhir isi tidak terlalu full agar bisa ditutup rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok 1 ada tambahan untuk presentasinya? Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, oke. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok Dream Salad untuk presentasinya. Oke, saya langsung aja ya untuk tanya jawab. Untuk gambar yang tadi saladnya itu, kalian sudah mencoba melakukan produksi saladnya sendiri? Sudah, Bu. Sudah. Yang buat siapa? Berempat. Satu Berempat. kelompok. Ya. Satu kelompok. Semua Ya. ada tugasnya masing-masing? Ada. Ada tugasnya masing-masing. Oke. Apa kelebihan dari Dream Salad dibandingkan dengan salad-salad yang lain? Sekarang kan sudah banyak sekali yang menjual salad seperti itu ya. Kelebihan Dream Salad dibandingkan dengan salad yang lain apa? Oke, saya tanya dulu. Ide usahanya muncul dari siapa? Kesepakatan kalian berempat atau ada salah satu yang memberikan ide usaha untuk membuat salad ini? Kesepakatan kita bersama. Kesepakatan bersama. Kalian tidak memberikan, maksudnya gini, misalnya memberikan topping gitu di saladnya yang bisa membedakan misalnya dari salad-salad lain seperti itu. Misalnya toppingnya bervariasi, tidak hanya dengan, kalau saya lihat kan ini tampilannya di atasnya ditaburi keju sama buah seperti itu. Mungkin bisa diberikan variasi yang lain agar produknya itu tidak monoton atau calon konsumen atau calon pembeli itu bisa memilih seperti itu. Jadi saya harap untuk produknya bisa diberikan variasi-variasi yang lain. Itu masukan dari saya yang pertama. Yang kedua, kalau kalian menggunakan sistem pre-order, karena kan kemarin kalau dari Pak Dekan maunya itu untuk penjualan kewirausahaan ini, untuk praktek kewirausahaan ini kan nanti akan
dijual gitu ya secara real, atau kalian akan memproduksi secara real, lalu kalian akan melakukan kegiatan pemasaran dengan penjualan, kalian akan melakukan kegiatan promosi seperti itu. Nah, untuk tempatnya sendiri itu adalah tempat yang real juga. Dalam arti kalian juga harus menyiapkan untuk tempat untuk produksinya, lalu tempat untuk berjualannya. Kalau misalnya kalian bukanya sistem pre-order, berarti kan tidak ada pembeli yang datang ke tempat penjualan atau ke tempat kalian berjualan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang lain, untuk kelompok yang lain juga untuk lokasi penjualannya itu adalah lokasi penjualan yang real. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada di kosan, di depan kosannya benar-benar maksudnya dipajang gitu untuk barangnya, untuk produknya seperti itu. Lalu berjualannya juga konsisten, misalnya setiap hari. Kalau misalnya kalian ada kegiatan perkuliahan, misalnya sebelum kuliah atau setelah kuliah, sore setelah kuliah baru berjualan itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak harus misalnya dari pagi sampai sore, tapi fleksibel. Tapi untuk lokasi penjualannya itu harus ada, harus real seperti itu. Oke, itu masukan dari saya. Terus setelah kalian kemarin coba produksi saladnya, selain ketahanan, terus kendala untuk membeli buah, ada lagi kendala-kendala yang lain untuk memproduksi produk trim salad ini? Untuk rasanya bagaimana? Yang meracik mayonesnya siapa? Saya, Bu. Oke. Untuk rasanya gimana teman-teman? Kalian ketika produksi ngasih tester ke temennya nggak? Atau hanya dikonsumsi sendiri? Atau di orang-orang sekitar dikasih tester seperti itu terus minta masukan? Seperti itu atau seperti apa? Iya, ngasih tester ke kelompok lain Bu, kemarin. Oke, tanggapan dari kelompok lain bagaimana Mas Albert? Kemarin belum minta tanggapannya Bu. Oke. Oke, mungkin kalau teman-teman kelompok yang lain, ada yang mau beri tanggapan? Kemarin kan sudah dikasih tester oleh kelompok 1 atau kelompok Dream Salad. Nah, dari kelompok yang lain, tanggapannya seperti apa? Rasanya bagaimana untuk Dream Salad sendiri? Atau ada masukan apa? Kemarin ada yang bilang di buahnya sih, Bu. Oke, di buah. Kita pakai mangga, jadi mangganya itu masam, asam gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin kalau itu kan juga sebagai bahan evaluasi mungkin ya, kalau misalnya mungkin bisa menggunakan buah yang lebih tahan lama. Misalnya kayak buah naga itu kan dia atau mangga atau buah yang lebih berair itu kan kalau misalnya dibuat salad kan dia akan lebih cepat berairnya. Seperti itu. Terus pemilihan buahnya juga harus yang segar gitu, harus diperhatikan juga untuk kualitas dan kualitas dari bahan-bahan yang digunakan. Seperti itu. Oke. Mungkin masukan dari saya itu aja. Mungkin selain salad kalian bisa atau gini, selain salad mungkin kalian bisa menambahkan produk lain yang kalian jual sehingga calon konsumen atau calon pembeli bisa lebih bervariasi untuk membeli produk kalian atau kalian menambah variasi dari saladnya itu sendiri. Gitu. Oke, masukan dari saya itu aja. Terus jangan lupa nanti kan setelah UTS kalau saya tidak salah pertemuan 9, 10 atau 8, 9 itu kan kalian sudah mulai praktik selama 2 minggu. Jadi dari sekarang coba bicarakan dengan kelompoknya, kalian mau berjualan di mana, seperti itu. Dan untuk sistem berjualannya, pemasarannya, penjualannya, promosinya seperti apa. Oke. Nah, dari saya itu aja. Nanti setelah ini mungkin ada evaluasi yang lain dari dosen pengampu yang lain setelah UTS.
Gitu. Jadi saya evaluasi untuk kegiatan awalnya saja. Untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Cukup. Baik. Terima kasih kelompok 1. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Untuk kelompok 2, boleh silakan dipersiapkan presentasinya? Untuk kelompok 2, saya yang share screen, Bu. Boleh. Tapi Silakan. tunggu sebentar ya, Bu. Saya download materinya dulu. Iya, silakan. Ini untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Andin Zahrani, Fania Resti, dan Venata Marima. Seru sih. Pembuatan produk puding 1-7. Tabel of content 1. Topik dan kerangka usaha 2. Desain produk dan logo 3. BEP 4. SWOT. Topik dan kerangka usaha. Pengenalan produk puding 1-7. Puding merupakan nama untuk berbagai hidangan penutup yang biasanya memiliki rasa manis. Puding agar-agar biasanya selalu dihidangkan menggunakan flak. Dengan adanya inovasi baru, tepung puding instan ini sangat memudahkan orang membuat puding karena hanya dengan mencampur susu dan air panas, puding sudah dapat dinikmati. Terdapat beberapa jenis puding berdasarkan cara pengolahannya, yaitu puding kukus atau panggang, puding yang tidak dimasak, puding busa yang menggunakan bahan dasar telur putih. Puding yang dipanggang maupun dikukus memiliki tekstur yang mudah hancur dan lembab. Puding jenis ini biasanya menghasilkan potongan yang sangat rapi seperti potongan kue bolu. Biasanya puding jenis ini dipotong menggunakan spatula ataupun sendok besar. Latar belakang. Kami memilih produk tersebut karena dapat menjadi makanan diet, karena mengonsumsi puding dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga lebih mencegah kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan ringan atau berat yang dapat meningkatkan berat badan. Berikut beberapa manfaat lainnya. Yang pertama, mengandung antioksidan. 2. Memperlancar pencernaan. 3. Menurunkan beberapa risiko penyakit. Deskripsi produk. Produk puding 1-7 ini akan diproduksi dengan 2 varian, yaitu melon dan coklat. Dikemas dengan cup ukuran 150 ml dan ditambah dengan stiker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vena. Pemasaran dan produksi. Lokasi pemasaran ada di sekitar kampus dan lingkungan tempat tinggal. Pemasaran juga akan dilakukan secara online. Target pemasaran merupakan orang umum dan mahasiswa. Kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial.
Proses produksi akan dilakukan 1 kali dalam seminggu, dengan sistem pre-order Senin sampai Kamis dan Jumat produksi dan distribusi. Desain produk dan logo. Pada sebelah kiri ini adalah produk dari kami, dan sebelah kanan adalah logo dari Pudding 127. Kemudian ada BEP atau Break Even Point. Harga produk yang kami berikan relatif terjangkau. Kami memberikan harga dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Harga produk kami adalah Rp7.000. Modal awal usaha, yang pertama ada bahan baku, ada puding Nutrijel, gula pasir, pla, ada buah stroberi, kiwi, dan naga, dengan total harga sebesar Rp85.500. Kemudian ada bahan penolong, ada cup puding, dan isi 150 ml, kemudian ada stiker, plastik, kemudian ada biaya tenaga kerja masing-masing dari 3 orang menerima Rp10.000. Kemudian total modal awal adalah Rp142.000. Biaya per produk puding 127 150 ml. Bahan baku puding Nutrijel, gula pasir, plas, stroberi, kiwi, naga dengan total Rp53.700. Kemudian ada bahan penolong, ada cup puding, stiker, plastik, dengan biaya tenaga kerja langsung, totalnya menjadi Rp103.700. Biaya per produknya, pada harga produksi Rp103.700 dibagi 20, Rp95.185. Harga jual dari kami adalah Rp7.000. Keuntungan per produk Rp7.000 dikurangi Rp5.185, menjadi Rp1.815, atau dibulatkan menjadi Rp2.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fania. Yang keempat adalah SWOT. Strength, pembuatan produk dibuat secara higienis, harga terjangkau, merupakan makanan sehat. Weakness, merupakan usaha baru, kurang banyak varian rasanya, produk tidak dilakukan setiap hari. Opportunity, makin banyak yang mengetahui pentingnya kesehatan. Threat, adanya pesaing, kemungkinan pelanggan yang tidak kembali lagi. Evaluasi produk. Evaluasinya, yang pertama produknya bertahan 1 kali 24 jam, yang kedua varian rasanya sedikit, yang ketiga varian topping puding yang tidak beragam, yang keempat tidak disediakan sendok. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Oke. Saya mau bertanya, untuk produk puding 127 ini, gagasan dari siapa di antara kalian bertiga atau kesepakatan bertiga? Kesepakatan. Kesepakatan bertiga, oke. Kalian sudah mencoba untuk produksi produknya? Sudah, Bu. Sudah. Dari hasil produksi produk puding ini, dari puding 127 ini, tadi ada evaluasinya, seperti itu ya. Terus kalian memberikan tester ke orang sekitar atau hanya kalian konsumsi sendiri? Iya, ngasih tester ke kelompok lain. Oke. Ada tanggapan apa dari kelompok lain? Kalau waktu dikasih tester itu mereka bilangnya buahnya kurang banyak di dalam puding harus dikasih buah lagi. Oke. Dari dari tanggapan dari teman-teman kelompok lain, lalu dari hasil evaluasi kalian, tadi misalnya tidak diberikan sendok, terus variasi pudingnya juga masih sedikit.
apa yang akan kalian perbaiki untuk menjual produknya nanti? Ada tambahan atau ada perbaikan dari kelompok 2 untuk merealisasikan penjualan produk puding 127 ini? Mungkin ditambah sendok sama tambah varian baru. Ditambah varian baru dengan ditambah apa, maaf Mbak? Rasa. Rasa, oke. Rasa apa saja yang akan kalian tambahkan dan varian apa saja yang akan kalian tambahkan untuk penjualan puding 127? Untuk varian rasa, kami ingin menambahkan rasa pandan dan mangga. Jangan lupa dikasih sendoknya ya. Oke. Oke, itu saja sama seperti kelompok 1. Ini untuk analisis SWOT-nya hampir sama ya kayak kelompok 1. Atau memang seluruh kelompok hasil analisis SWOT-nya hampir sama? Dan evaluasinya. Apakah puding juga bertahan 1 kali 24 jam saja? Kalau untuk pudingnya sebenarnya bisa lebih dari 1 kali 24 jam. Cuman kalau untuk fla itu nggak bisa, Bu. Oke. Ada kemungkinan nggak penjualannya dipisah, puding dan fla-nya? Atau dijadikan satu? Biar bertahan lama mungkin? Atau kalau misalnya dimasukkan ke kulkas, dia akan bertahan lebih lama kan kalau misalnya puding seperti itu? Oke, itu masukan aja dari saya ya. Oke, yang pertama, sama kalau misalnya kalian menetapkan sistem pre-order, karena ini kan seluruh kelompok ini harus menentukan lokasi yang real atau yang nyata seperti itu ya. Jadi lokasi penjualannya itu harus ada. Lokasi penjualan, lokasi produksinya itu harus ada karena nanti akan kita tinjau kembali untuk lokasi penjualannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sistemnya pre-order, berarti kan kalian tidak ada lokasi penjualannya, hanya menerima pre-order dan melakukan produksi dan distribusi di hari Jumat. Seperti itu. Jadi untuk produksinya diharapkan itu melakukan produksi dan penjualan setiap hari. Untuk lokasi dan waktunya nanti kalian tentukan untuk lokasinya di mana, untuk waktunya fleksibel. Jika kalian tidak ada kelas seperti itu, kalian bisa melakukan penjualan. Oke. Terus untuk bahan evaluasinya, karena kalian sudah membuat produk tersebut, sudah uji coba seperti itu ya, sudah diberikan tes juga ke teman-teman yang lain, sudah ada masukan dan tanggapan dari kelompok lain, sudah ada evaluasinya, maka dievaluasi untuk produknya. Seperti itu. Oke. Untuk tempatnya kalian pakai bahan apa, Mika ya? Atau plastik? Pakai cup plastik. Pakai cup. Oke, jadi untuk evaluasinya silahkan diperbaiki. Untuk variasi rasanya mungkin ditambahkan. Untuk toppingnya juga mungkin dibuat bervariasi, gitu ya. Untuk kalau bisa fly-nya tidak bertahan lama, mungkin ada kemungkinan untuk fly-nya dipisah. Atau mungkin juga kalian mempertimbangkan bahwa calon pembeli kalian mungkin
ada yang tidak suka fla gitu atau yang ada yang tidak suka terlalu manis seperti itu, mungkin dengan flanya dipisah itu pangsa pasar kalian akan lebih banyak. Atau kalian bisa terima request flanya mau dipisah atau digabung seperti itu. Oke. Sendoknya jangan ketinggalan karena nanti susah kalau misalnya ada pembeli yang membeli produk kalian tapi tidak difasilitasi gitu ya. Sendoknya berupa dengan sendok karena makannya susah. Itu aja dari saya. Nanti kita evaluasi lagi setelah UTS dengan dosen pengampunya, setelah UTS dengan Pak Indra dan Pak Fizi seperti itu. Oke, jadi dipersiapkan untuk produknya, untuk penjualannya nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian akan melakukan penjualan selama 2 minggu. Seperti itu. Oke. Ada tambahan dari kelompok 2? Atau ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 3. Bentar, Bu. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk kami, yaitu The Boxes, yang beranggotakan saya sendiri, Uhud Umri Rahayu, dan teman-teman saya, Andini Septiani, Atikatul Ulia Hapsari, dan Atiungul Husna. The Boxes merupakan produk dessert box kekinian yang populer di masyarakat. The Boxes ini kami buat dengan perpaduan antara cookies, fla, dan berbagai topping yang mengunggah selera. The Boxes mempunyai tampilan berlapis dengan kemasan simpel dan menarik. The Boxes berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas dengan menggunakan sistem pelayanan pre-order kurang lebih 2-3 hari, sehingga rasanya tetap terjamin. Pemesanan juga bisa dilakukan melalui WA maupun Instagram. The Boxes memiliki 2 varian topping yang dapat dipilih sesuai selera, yaitu coklat dan keju. Logo produk. The Boxes memiliki logo seperti yang tertera di presentasi. Logo ini dibuat dengan latar belakang warna pink yang memberikan kesan cerah dan ceria.
Bentuk lingkaran menunjukkan ketepatan dan target serta daya tahan. Logo ini dibuat dengan tujuan agar produk kami mudah diingat oleh masyarakat. Kami juga memiliki tagline "Fill your sweetness with the boxes". Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Atimul. Tujuan bisnis yang pertama, mencari keuntungan atau laba, menarik minat konsumen dengan produk The Boxes, mencapai target penjualan. Manfaat The Boxes. Manfaat yang didapat jika mengonsumsi produk The Boxes yang pasti dapat menunda lapar karena bahannya terbuat dari cookies dan flash susu. Selain itu, manfaat lain yang didapat yaitu mengembalikan mood serta terdapat kandungan susu yang memiliki banyak nutrisi yang dapat menunjang pertumbuhan tulang dan gigi. Model awal untuk bahan baku ada Goryeo, susu UHT full cream, susu UHT coklat, tepung maizena, margarin, gula, keju, coklat batang, dan totalnya itu 213.500. Untuk bahan penolong, box, stiker, plastik, untuk total 39.500. Total untuk semua modal awal yaitu 253.500 rupiah. Kemudian ada biaya produk original. Pertama bahan bakunya yaitu full cream, tepung maizu, coklat dengan total Rp106.000. Kemudian ada bahan penolong yaitu box, stiker, dan plastik dengan total Rp26.000. Jadi biaya per produknya yang original adalah Rp132.000. Harga produksi per box adalah Rp132.000 dibagi 12 box sama dengan Rp11.000. Kita menjual kira-kira itu Rp13.000. Jadi keuntungan per produknya Rp2.000. Ayo. Biaya per produk varian coklat. Bahan bakunya Goryeo, susu UHT coklat, tepung maizena, margarin, gula, keju, dan coklat dengan total Rp107.000. Kemudian ada bahan penolong yaitu box, stiker, plastik dengan total Rp26.000. Jadi total semuanya yaitu Rp133.000. Harga produksi per box adalah Rp133.000 dibagi 12 box Rp11.100. Harga jual per boxnya itu Rp14.000. Keuntungan per produk Rp2.900. Andini ya. Untuk selanjutnya mengenai analisis ekonomi usaha pada produk The Box. Harga produksi The Box terdiri dari dua variasi, yaitu yang pertama untuk variasi original harganya Rp13.000 per box, dan variasi coklat harganya Rp14.000 per box. Biaya tetapnya bisa dilihat totalnya Rp254.000 dan biaya variabelnya totalnya Rp253.000. Lalu perhitungan BEP atau break even point. Perhitungan BEP dilakukan untuk mengetahui jumlah minimal produk yang harus terjual untuk mencapai titik impas sehingga produsen tidak mengalami kerugian. Berikut perincian perhitungan BEP pada produk The Box akan disajikan di bawah ini. Untuk rumus BEP-nya sendiri yaitu fixed cost dibagi harga jual per box dikurangi biaya produksi per box. Untuk varian originalnya, fixed cost-nya Rp254.000 dibagi harga jual per box Rp13.000 dikurangi biaya produksi per box sebesar Rp11.000. Jadi totalnya Rp127. Jadi usaha kami akan kembali modalnya setelah kami menjual sekitar 127 box. Lalu untuk varian coklatnya Rp254.000 dibagi Rp14.000 dikurangi Rp11.000, totalnya Rp88. Jadi usaha kami akan kembali modalnya setelah kami menjual sekitar 88 box. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan, harganya terjangkau, menggunakan bahan yang berkualitas, dan rasa yang terjamin. Lalu ada weakness atau kelemahannya, tempat produksi,
banyak pesaing yang menjual produk serupa dan lebih terkenal, dan minimnya modal. Lalu opportunity atau peluangnya menjalin hubungan dengan pelanggan, dan banyak yang menggemari makanan manis. Lalu ada threats atau ancamannya penilaian buruk dari pelanggan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Kalian sudah melakukan produksi? Sudah. Ada fotonya? Enggak ada, Bu. Enggak. Oke, ukuran boxnya seberapa? Kalian jual harga 350 mili. 350 mili. Yang varian keju tadi nggak ada perhitungannya? Adanya yang original sama coklat saja ya? Untuk keju sama coklatnya buat topping, Bu. Jadi kita buat pilihan topping. Buat pelanggan bisa milih toppingnya gitu. Oke. Toppingnya hanya 2, keju dan coklat saja? Sementara ini itu, Bu. Cuma itu. Ya. Dari hasil produksi kalian kemarin yang sudah kalian produksi, evaluasi apa yang kalian temukan? Atau mungkin dari teman-teman yang lain? Untuk produk The Box? Maaf, Bu. Gimana? Oke. Kemarin kalian sudah memproduksi The Box. Sudah dievaluasi dari hasil produksi kalian, hasil evaluasinya seperti apa? Dari evaluasinya untuk percobaan. Untuk saudara yang mencicipi katanya sih manisnya pas, udah pas. Terus cookiesnya juga udah halus, hancurinnya halus. Sama apa ya? Flannya juga kekentalannya pas sih, Bu. Katanya gitu. Yang memproduksi siapa? Bareng-bareng, Bu. Tapi kita Bareng-bareng. bawa sendiri-sendiri ke rumah, iya. Oke. Di mana kemarin produksinya? Di rumah saya. Di rumah. Kalau misalnya kalian nanti akan melakukan penjualan, kira-kira untuk lokasi produksi dan penjualannya di mana? Kemungkinan di rumah saya, Bu. Oke. Ini sistemnya PO atau ready? Sementara ini masih PO, Bu. Nanti kalau misalnya banyak order, kita mungkin akan menyediakan kayak ready stock gitu, Bu. Oke. Sama kayak kelompok 1 dan 2, kalau misalnya sistemnya PO, berarti kan kalian tidak bisa berjualan setiap hari. Oke. Sedangkan untuk penjualan dan lokasi itu harus real. Oke, jadi dilakukan boleh di rumah, bisa di depan rumah, kalian buka pasang meja seperti itu sambil berjualan, tapi disesuaikan waktunya dengan jadwal kuliah kalian seperti itu. Berarti kalau misalnya sistemnya PO, kalian tidak bisa berjualan setiap hari. Seperti itu. Jadi diharapkan untuk penjualannya itu ready stock. Oke. Terus untuk variasi atau toppingnya mungkin bisa diperbanyak lagi. Mungkin ada yang lain, ada green tea, ada strawberry, atau ada yang lain. Jadi calon pembeli atau konsumen nanti bisa banyak variasinya gitu, yang pilihan variasinya itu akan lebih banyak. Seperti itu. Oke. Baik, Bu. Terus kemarin kasih tester ke teman-teman kelompok lain? Enggak. Hanya ini aja ya, kelompok dan saudara di lingkungan, orang-orang di lingkungan sekitar saja? Iya, Bu. Oke. Baik, itu aja dari saya. Sebenarnya hampir sama kayak kelompok 1 dan 2. Mungkin sistem penjualannya bisa diubah ready stock, terus lokasi usahanya mulai dipikirkan, lokasi produksi dan lokasi penjualannya mulai dipikirkan, nanti akan produksi dan melakukan penjualan di mana, terus promosinya seperti apa.
Kalian mau melakukan promosi seperti apa, promosinya di mana, bagaimana, seperti itu ya. Itu nanti untuk pemasarannya mungkin akan dibahas lebih lanjut setelah UTS. Gitu. Baik, Bu. Oke, dari saya itu aja. Ada pertanyaan atau ada tanggapan dari kelompok 3? Atau ada tambahan? Sementara ini belum, Bu. Baik. Oke. Terima kasih kelompok 3. Sama-sama, Kita Bu. lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 dipersiapkan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muzaki Dikama dan Rizky Apriliantri Saputro, juga Made Akil Jalantik, akan membahas topik mengenai kegiatan usaha kami. Next. Yang pertama, topik dan kerangka usaha. Yang kedua, desain produk dan logo. Yang ketiga, BEP. Yang keempat, slot. Next. Langsung ke latar belakang aja. Next. Latar belakangnya. Industri pakaian menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan, terutama di negara Indonesia sendiri. Kebanyakan masyarakat kita tergolong fashion enthusiast. Berbagai macam model pakaian bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Salah satu jenis fashion yang kami fokuskan yaitu fashion streetwear. Karena masyarakat mulai bosan dengan model baju yang sudah ada sekarang dan tidak ada inovasinya. Maka kita mengambil kesempatan untuk mengambil perubahan dan berinovasi baru dengan mengkreasikan desain baru yang lebih menarik dan inovatif. Untuk saat ini kami fokus produksi t-shirt terlebih dahulu. Alasan kami membuatnya adalah karena saat ini minat masyarakat dalam menjaga penampilan dan tren pada pemuda dengan mengikuti gaya penampilan para idolanya menjadikan kami bergerak untuk menjalankan bisnis ini. Tentang deskripsi produk kami memproduksi pakaian berupa t-shirt dengan bahan cotton combat 24S. Kenapa menggunakan kain ini? Karena kain ini terbuat dari serat kapas murni alami dengan karakteristik halus, nyaman, dan menyerap keringat. Bahan kain ini cocok untuk digunakan di iklim Indonesia. T-shirt yang kami produksi juga dilengkapi dengan desain sablon yang inovatif. Jenis sablon yang digunakan adalah plastisol. Desain t-shirt yang kami produksi limited dan setiap desainnya hanya diproduksi satu kali agar lebih eksklusif dan menjaga eksklusivitas tersebut. Produk t-shirt kami dikemas dalam box dengan bonus stiker, korek api, dan lanyard di dalamnya supaya lebih menarik. Next. Next, tolong. Untuk pemasaran dan produksi kami, strategi pemasaran kami fokus memasarkan produk kami secara online. Karena kebanyakan pengguna media sosial di kalangan remaja, maka kami mempromosikan produk lewat platform digital seperti Instagram, Facebook, dan Google. Tidak hanya itu, kami juga memasarkan produk kami lewat platform jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Proses produksi yang akan kami lakukan adalah 1 minggu setelah ditutupnya pre-order. Yang ke-7. Beginilah desain dan logo kami. Kami memiliki 2 artikel desain produk yaitu The Servant dan Black Crown. Ya seperti ini gambarnya. Lalu next. Untuk BP Brick Haven Point t-shirt cotton combat 30S sablon plastisol. Next. Untuk harga produknya sendiri yang kami berikan cukup terjangkau.
yaitu hanya dengan 130.000 sudah bisa mendapatkan t-shirt, box packaging, lanyard, korek api, dan stiker. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Selanjutnya modal usaha. Modal usaha ini ada pembuatan kaos dan pencetakan sablon, bahan kemasan dan packaging, bonus dalam packaging, dan biaya tenaga kerja. Pembuatan kaos dan juga pencetakan sablonnya satunya 60.000, jadi total 12 kaos 720.000. Bahan dan kemasan packaging plastik Jessica 12 lembar, box 12 seharga 500, jadi totalnya 6.000. Untuk box harga satuannya 1.600, jadi total 12 box 19.200. Bonus dalam packaging yaitu bisa berupa stiker, lanyard, dan korek api, yang mana stikernya 1 lembar 12.000, lanyard 12 piece yang harga satuannya 2.000, maka apabila 12 piece ada total modal 24.000. Sedangkan korek custom satuannya 2.000, jadi total 24.000. Untuk biaya tenaga kerja 3 orang 150.000. Jadi total awal modal 995, 200.000. Next. Selanjutnya, strike, weakness, opportunity, dan trade. Strike, produk yang diproduksi dengan bahan yang berkualitas, harga yang terjangkau, dan juga limited edition. Weakness, minimnya pendanaan, banyaknya kompetitor yang ada di Indonesia. Opportunity, banyaknya masyarakat yang kini mulai memperhatikan penampilan. Yang kedua, perkembangan fashion di Indonesia yang semakin meningkat. Selanjutnya, trade, munculnya brand baru yang sejenis, persaingan harga dengan brand lain, perkembangan teknologi yang memudahkan orang mengakses internet untuk belanja di tempat lain. Sudah kelompok 4, maaf. Sudah, Bu. Oke. Mas Mada? Iya, Bu. Oke. Mas Mada nggak ikut presentasi? Saya nggak tahu itu, Bu. Nggak disuruh baca katanya. Oke. Suruh jawabin pertanyaan, Bu. Oh, jawab pertanyaan. Baik. Pertanyaannya saya mulai ya. Oke. Teman-teman pakai Cotton Combat 24S atau 30S? 30S. 30S. Tadi kalau nggak salah di depan 24S. Ya. Benar ya? Iya. Oke. Terus kalian mendesain, memproduksi, atau hanya menjual saja? Menjual saja tuh membeli desain. Dan memproduksi dan juga menjual. Oke, mendesain, memproduksi, dan menjual. Yang mendesain siapa? Saya. Siapa? Rizky, Bu. Oh, Rizky. Saya mau lihat logonya, boleh? Sama t-shirtnya. Oke, ini logo dan t-shirtnya Mas Rizky yang desain? Iya. Oke. Maldition itu kenapa milih nama itu? Gimana, Bu? Kenapa milih namanya Maldition? Karena keren, Bu. Oh, keren. Karena keren. Ini logonya kenapa seperti ini? Ini logonya menggambarkan apa? Ini logonya dari ini sih, Bu, apa? Terinspirasi dari film. Oke. Terinspirasi dari film. Oke. Kenapa kalian lebih memilih untuk menjual t-shirt dibandingkan dengan produk lain? Karena kalau t-shirt kan kalau misal stoknya numpuk nggak mungkin basi ya, beda sama makanan. Kalau makanan misal nggak laku kan bisa rugi, tapi kalau
kalau baju, kalau misal nggak laku kan bisa dicuci gudang. Oke, tapi kan kalian juga menerapkan sistem pre-order, bukan ready stock. Jadi kalian akan memproduksi sesuai dengan orderan saja, gitu? Tapi nanti katanya Made mau itu Bu, mau ngasih dana buat ready stock. Nunggu Itu yang dari mau, Made. ya, itu yang mau saya tanyakan juga. Kalau t-shirt kan biayanya lebih besar, sedangkan kita tahu sendiri untuk mata kuliah kewirausahaan kalian menggunakan modal sendiri gitu ya. Jadi kalian menggunakan modal sendiri, kalau bisa kalian juga mendapatkan laba penjualan juga untuk kalian juga. Seperti itu. Nah, apa kalian tidak keberatan dengan memproduksi t-shirt ini, teman-teman kelompok 4? Oh, dari saya sih enggak, Bu. Oke. Sedang ya, gimana? Nggak keberatan Bu, soalnya kan kalau dari segi dana juga Made kebetulan anaknya orang kaya Bu. Oh gitu. Jadi untuk gitu. ngeluarin uang segitu, saya kira Made nggak terlalu keberatan Bu. Oke, Teori karena mengkilat, gini, teman-teman kelompok 4, tadi seperti yang saya sudah jelaskan ke kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, karena ini penjualannya adalah lokasinya juga harus lokasi real, dalam arti kalian harus berjualan dengan tempat yang ada gitu, maksudnya kalian harus berjualan, ada lokasinya, ada lokasi produksi dan penjualannya, seperti itu. Berarti kan kalian harus menginikan ready stock gitu ya untuk produknya. Nah, apakah kalian tidak keberatan seperti itu? Atau kalau misalnya kalian memilih lokasi atau menentukan lokasi penjualan, kalian akan melakukan penjualan di mana lokasinya? Sedangkan kalian kan ini hanya fokus secara online saja. Seperti itu. Kalau misal untuk lokasi penjualan yang offline, kami kayaknya mau menitipkan ke toko teman saya Bu. Oke. Ke toko distro teman saya. Ngedropin ke toko tersebut. Oke. Ke toko baju. Iya, toko atau baju. distro seperti itu atau distro. Toko distro. Berarti kan kalian juga harus memproduksi kan, jadi barangnya ready stock, tidak sistem PO, atau kalian bisa dua-duanya seperti itu. Nah, produksi kalian di mana? Untuk produksi dari luar kota, Bu. Oke, berarti kalian hanya desain aja yang kalian lakukan? Iya, ngedesain terus kirim desain ke konveksinya. Oke. Itu. Jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan. Karena kan ini untuk penjualannya sistemnya ready stock atau kalian harus berjualan seperti itu. Tempat lokasinya juga harus ada, harus real. Jadi kalau misalnya kalian menjual t-shirt, apakah kalian tidak keberatan untuk mengadakan barang ready stock, misalnya berapa piece barang ready stock yang harus kalian jual seperti itu. Oke, terus ini sudah ada yang diproduksi atau hanya baru desain saja? Sudah ada diproduksi tapi baru dua piece. Masing-masing satu? Iya, masing-masing satu. Cuma buat kayak contoh doang. Oke, dari hasil produksi dari hasil produk yang sudah kalian produksi, evaluasi apa yang kalian temukan? Paling evaluasi dari segi ini sih Bu, kualitas sablonnya mau diperbaiki lagi. Oke, kalau untuk desainnya kalian sudah menunjukkan ke siapa saja? Kalau desain sudah ditunjukkan ke teman-teman. Oke, ada tanggapan apa dari teman-teman? Alhamdulillah sampai saat ini tanggapannya positif semua Bu. Oke, kalau saya lihat kan ini desainnya lebih ke cowok ya? Iya. Iya, kalian tidak memproduksi untuk perempuan atau memang dikhususkan untuk laki-laki saja? Mungkin nanti kedepannya memproduksi untuk perempuan ya Bu, tapi bukan t-shirt, lebih ke kayak mukena, jilbab kayak gitu Bu. Oh iya, oke. Berarti produknya nanti jenisnya akan bervariasi ya, tidak hanya t-shirt saja.
Ini akan kalian teruskan atau hanya untuk mata kuliah kewirausahaan saja? Mungkin kalau buat Adit sama Made cuma buat ini ya Bu, tapi kalau saya kayaknya mau diteruskan. Oh, berarti ini apa? Untuk sumber nafkah Gagasan saya atau kayaknya. idenya Mas Rizky ya? Iya. Yang lain hanya mengikuti saja. Yang lain cuma modal uang Bu buat produksi. Oh gitu. Oke. Oke, mungkin itu saja yang perlu dipertimbangkan karena ini ada alokasi untuk produksi dan lokasinya juga harus real. Jadi mungkin teman-teman kalau memang tidak keberatan nggak apa-apa, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya keberatan mungkin teman-teman bisa cari alternatif lain. Seperti itu. Ya. Terus mungkin nanti untuk kedepannya variasi desainnya lebih diperbanyak. Terus tidak hanya mendesain atau memproduksi t-shirt saja, mungkin yang lainnya seperti itu, mungkin kemeja atau celana atau yang lain seperti itu. Terus mungkin itu saja untuk nanti untuk pemasarannya akan dibahas lebih lanjut setelah UTS. Terus nanti kalian akan melakukan penjualan selama 2 minggu. Nanti kita evaluasi di akhir atau saat UAS. Gitu. Teman-teman kelompok 4 ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Sudah Bu, cukup. Cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 4. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman sudah selesai untuk presentasinya. Kita hanya ada 4 kelompok untuk angkatan kalian ya? Betul? Ada yang belum presentasi? Betul, Bu. Oke, baik. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Saya hanya mengingatkan atau memberi masukan saja. Mungkin itu bisa jadi masukan untuk masing-masing kelompok. Jangan lupa ini adalah praktik yang benar-benar harus dipraktikkan. Jadi nanti setelah UTS, kalian akan melakukan praktik kewirausahaan atau melakukan penjualan real selama 2 minggu. Oke, jadi dipersiapkan untuk produknya, untuk tempat produksinya, untuk tempat lokasinya, gitu ya. Dan nanti ketika kalian UAS, kita ada penilaian produk. Jadi produk yang kalian produksi dan yang kalian jual itu akan diberikan ke dosen pengampunya untuk diberikan testernya, untuk diberikan nilai saat UAS. Seperti itu. Jadi dipersiapkan untuk produknya, mungkin yang mau menambahkan variasi atau yang mau memperbaiki dari hasil evaluasi bisa mulai diperbaiki dari sekarang. Seperti itu. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Atau ada yang mau menambahkan? Mungkin cukup sih, Bu. Cukup. Cukup, baik. Oke. Oke, teman-teman. Sekian untuk ujian tengah semester atau UTS kewirausahaannya. Ya, nanti untuk penilaiannya kita lihat di hasil akhirnya untuk UASnya. Jadi tolong dipersiapkan untuk produknya dan lain-lainnya. Seperti itu, seperti tempat produksi dan lokasinya. Seperti itu. Saya akhiri untuk pertemuan UTS Kewirausahaan hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman.